Suatu ketika saya mau berangkat ke gereja dengan keluarga saya sharing dengan istri saya yang ada di sebelah. Saya katakan, kenapa eh, eh, para domba-domba itu mau menanduk gembalanya. Bahkan para domba-domba itu marah kepada gembalanya. Padahal gembalanya itu sudah memeliharanya bertahun-tahun, bahkan puluhan tahun. Kenapa? Tiba-tiba anak saya katakan begini, karena gembalanya mau potong itu domba-dombanya. Itu anak saya yang umur 3 tahun 7 bulan yang bernama Jemima. Tiba-tiba dia nyeletuk seperti itu. Waktu itu dia duduk di pangkuan mamanya. Dia nyeletuk seperti itu. Dan saya terperangah, kaget. Sahabat-sahabatku, saya teringat dengan hal yang menarik pada waktu saya umur 12 tahun, sekitar 28 tahun yang lalu. Pada waktu itu saya pelihara beberapa ekor sapi di kampung. Sahabat-sahabatku, pada waktu saya pelihara sapi, saya dititipkan satu sapi oleh seorang kakek yang bernama kakek Rantiem. Kakek Rantiem ini mau berangkat ke SP17 di daerah Lampung, ya, di daerah Lampung. Dia titip sapinya kepada saya. Ketika itu sapinya itu tidak suka dengan saya. Dia mau seruduk saya. Dia mau kakinya tuh udah mulai ngablet, kalau orang Bali bilang gitu ya, ngablet, mau nendang gitu pakai kaki belakangnya. Kayaknya sapi itu tidak suka dengan saya. Dan saya pada waktu itu kakek itu sekitar hampir 1 bulanan dia berada di SP. Dan saya mulai pendekatan dengan sapi itu. Pendekatan dengan sapi itu mulai saya elus-elus kepalanya dengan jarak jauh. Karena talinya itu supaya dia tidak seruduk saya dari jauh saya elus-elus kepalanya, tepok-tepok kepalanya. Kadang-kadang pas dia ini saya tepuk badannya, saya elus-elus. Dan setiap pagi saya saya mandikan dia. Setelah saya mandikan, saya kasih dia makan, kasih dia minum. Beberapa minggu kemudian sapi ini jinak dengan saya. Mulai dia beradaptasi dengan saya. Saya sebagai gembala yang baru bagi sapi itu. Nah, di sini saya belajar bahwa tadi seperti apa yang dikatakan oleh anak saya. Kenapa waktu saya bertanya dengan istri saya, dia mengatakan karena gembalanya mau potong-potong. Artinya di situ saya menarik kesimpulan, karena apa? Karena gembala tidak memberikan makanan yang baik kepada domba-dombanya, sehingga membuat membuat domba-domba ini marah. Karena gembala tidak memberikan makanan yang berkualitas, makanan yang baik, memberikan waktu yang baik, menjadi mentor bagi domba-dombanya. Sehingga apa yang terjadi? Sehingga sudah puluhan tahun, kenapa domba-domba ini pingin nyeruduk gembalanya. Sahabat-sahabat, saya ingat sekali bagaimana Tuhan Yesus berkata, akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Di sini kita belajar bahwa gembala yang baik, dia memberikan nyawanya. Artinya dia memberikan waktunya untuk domba-dombanya. Saya ingat juga surat Petrus kepada penatua yang berada di Kapadokia, di Bitinia, yang berada di Galatia, Pontus, dan yang lain-lainnya. Di sini mengingatkan ada surat yang dibuat oleh Petrus kepada penatua-penatua yang ada di sekitar yang saya sebutkan tadi, sahabat-sahabatku. Petrus berkata, gembalakanlah kawanan-kawanan domba Allah. Di sini kita melihat Petrus mengingatkan kita supaya kita mengembalakan kawanan-kawanan domba itu dengan baik. Dikatakan jangan dengan
paksa tetapi dengan sukarela. Di sini kita mau belajar, sahabat-sahabatku. Belajar seperti Petrus mengatakan dengan sukarela sesuai dengan kehendak Allah. Bukan untuk mencari keuntungan sendiri, ya, bukan mencari keuntungan sendiri. Di sini Petrus mengingatkan kepada penatua yang ada di sana, sahabat-sahabatku yang saya cintai dan saya banggakan dan saya kasihi dalam Yesus Kristus. Dikatakan jangan mencari keuntungan sendiri, tetapi dengan dengan pengabdian diri. Artinya mencurahkan hidup kita ini untuk mengembalakan. Seperti tadi saya berusaha untuk mencurahkan hidup saya untuk menggembalakan seekor sapi ini sehingga dia tidak menyeruduk saya lagi. Akhirnya sapi ini, karena ini sapi bentung, sapi laki-laki besar gitu kan, jantan, bukan laki-laki tapi jantan. Akhirnya 3 minggu kemudian saya sudah bisa menungganginya pakai pakai gerobak, kalau orang sana bilang pakai gerobak. Dia sudah nurut dengan saya. Karena apa? Ada ikatan di dalamnya. Dalam pengembalaan dikatakan kita tidak boleh mengembalakan di sana, dikatakan memerintah atas mereka yang dipercayakan kepadamu. Domba-domba itu adalah dipercayakan oleh Allah untuk kita gembalakan. Domba-domba itu adalah milik Allah, ya, dikatakan milik Allah. Tetapi hendaklah kamu menjadi teladan bagi kawanan-kawanan domba itu. Menjadi teladan. Dikatakan kalau bahasa kerennya itu yaitu ingarso sung tulodo. Artinya di depan memberi teladan. Gembala itu harus memberi teladan. Ya, kalau dia sudah memberi teladan, saya yakin kalau kita merawatnya dengan baik, maka domba-domba kita akan gemuk. Pada waktu dia gemuk, dia memiliki bulu yang baik, dia menghasilkan susu yang baik, maka gembala-gembala akan menikmati dari semuanya itu. Bukan dengan paksa, bukan dengan peras. Kalau artinya begini, kalau sekarang kalau berbicara tentang pengembalaan, apakah kita sudah rajin kunjungan dengan kunjungan ke rumah jemaat yang kita layani? Kita apakah pernah berdoa bersama, baca firman bersama? Itulah fungsi gembala. Bukan gembala hanya memberikan firman Tuhan pada waktu pada waktu di mimbar saja. Gembala itu dia datang, dia masuk ke kandang. Artinya dia masuk ke rumah para domba-dombanya. Disitulah fungsi seorang gembala yang baik. Dan saya diingatkan oleh orang tua saya pada waktu itu. Waktu saya pelihara sapi. Saya dikasih sapi pada waktu umur 10 tahun oleh orang tua saya. Dia katakan begini, kamu harus kasih dia makan yang terbaik. Maka dia umur setahun dia akan karena saya dikasih seekor sapi yang betina, saya dipelihara, saya diajarkan bagaimana cari rumput yang terbaik, kasih makan, mandikan dia setiap pagi hari, kasih dia minum. Dan apa yang terjadi pada waktu itu, tetangga saya punya sapi 2 tahun belum kawin. Sapi saya umur setahun sudah kawin. Belum nyampe setahun dia sudah kawin. Dia menghasilkan Dia menghasilkan sapi yang baru lagi. Ya, 6 bulan kemudian melahirkan seekor sapi yang baru. Artinya kalau kita melakukan pekerjaan itu dengan sungguh-sungguh, dengan kekuatan yang daripada Tuhan, maka itu akan menjadi berkat bagi kita. Jadi bagi gembala-gembala yang melayani, maupun itu di pelosok, tidak ada cerita bahwa di sana tempat yang basah, di sana tempat yang kering, di tempatku ini kering. Nggak ada istilah begitu dalam pengembalaan. Saya mengembalakan hampir 10 tahun di POSPI yang hanya
4 keluarga, itu pun di bawah, menengah ke bawah. Saya dicatat dapat gaji 500.000 setiap bulan. Tapi apa yang terjadi? Setiap bulan saya tidak terima. Tetapi pada waktu saya mengembalakan dengan tulus, ikhlas, dengan kekuatan daripada Tuhan, Tuhan membuka sumber-sumber berkat. Ya, saya tidak pernah digaji oleh jemaat yang saya layani, tapi justru dengan begitu berkat Tuhan itu melimpah buat saya. Ya, justru jangan karena kita melayani untuk mendapatkan sesuatu, tetapi berpikirlah bahwa Tuhan sudah memberkati saya mau melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh. Kita berikan pelayanan kita itu seperti untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Karena menjadi gembala yang baik, Tuhan katakan apa? Pada saat nantinya, bukan berbicara tentang sekarang, tetapi pada saat nantinya menjadi gembala yang baik. Dikatakan, maka kamu apabila gembala agung datang, kamu akan menerima mahkota kemuliaan yang tidak dapat layu. Di situ dikatakan dapat mahkota kemuliaan. Itu hadiah bagi para gembala-gembala. Jadi para gembala, kalian adalah orang-orang pilihan Allah. Bahkan dikasih mahkota oleh Allah nanti yang tidak pernah layu. Saya mengingatkan juga kepada setiap gembala-gembala muda. Kita harus hormat kepada senior-senior. Karena apa? Kadang-kadang kita tidak secara tidak sadar kita tidak menghormati para senior kita. Ya, gembala mungkin dia sudah pensiun, tidak mengembalakan secara jabatan. Ya, secara jabatan, saya berbicara secara jabatan. Dia pensiun. Tetapi apa? Dia dia tetap melayani. Jangan dijadikan majelis nanti kalau sudah dia pensiun. Kalau bisa jadikan dia penasehat. Karena dia adalah apalagi perintis, ya, gereja, atau dia mungkin penerus dari gereja itu, tapi udah senior. Kita harus taruh hormat. Apalagi kita pakai nada-nada tinggi, membentak-bentak, itu tidak baik. Sahabat-sahabatku ya, kita harus memiliki kerendahan hati. Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihi orang yang rendah hati. Kita harus menjadi gembala yang rendah hati, jangan congkak, sahabat-sahabatku yang ada di sana. Saya mengingatkan di sini, kenapa kita merendahkan hati kita? Karena Tuhan akan meninggikan kita, ya. Tuhan akan meninggikan kita. Jadi gembala yang baik harus memberi makanan yang sehat kepada kepada domba-dombanya. Kita harus menjaga domba-domba yang Tuhan percayakan. Kalau kita susah mendapatkan jiwa, jaga ini domba yang Tuhan percayakan. Jangan sampai dia lari ke tempat yang lain. Kalau ke gereja A sih nggak masalah, ke gereja B dia nggak masalah. Tapi kalau dia sudah lepas dari relnya Tuhan, pindah, nah itu yang masalah. Kalau ada jemaat kita yang meninggalkan Tuhan, tapi dia tidak menarik jiwa datang, berarti kita tidak pernah merawat domba-domba yang Tuhan percayakan, jemaat-jemaat yang Tuhan percayakan kepada kita. Kita harus merawat mereka. Kalau ada jemaat yang pindah meninggalkan Tuhan, itu sedih. Saya melihat kalau ada orang-orang yang orang yang meninggalkan Tuhan, saya merasa sangat teriris-iris. Karena saya suka sekali kalau ada orang yang bertobat, apalagi ada teman-teman yang dia melayani dalam misi-misi penginjilan. Menginjil itu nggak gampang, susah. Harus dengan kekuatan Allah, baru kita mampu menginjili orang lain. Baru kita bisa mampu berbicara tentang keselamatan kepada orang lain. Jadi sahabat-sahabatku yang ada di luaran sana, para gembala, para hamba-hamba Tuhan, para petinggi-petinggi yang sedang melayani, ya, bukan karena jabatan engkau melayani Tuhan,
tetapi karena anugerah Tuhan yang Tuhan berikan dalam kehidupanmu, lakukan itu dengan kerendahan hati. Karena jabatan itu sementara, tetapi pada waktu sahabat-sahabatku melayani dengan kesungguhan hati, dengan kerendahan hati, di situ, karena dengan kesungguhan hati, disitulah pelayanan kita akan untuk selamanya terus berada di jalan relnya Tuhan, sehingga kita akan melihat banyak jiwa-jiwa dimenangkan, banyak orang-orang yang akan diubahkan karena kita menjadi teladan bagi mereka semua. Nah, dari sini sahabat-sahabatku, jadilah gembala yang baik, karena Tuhan memberikan contoh gembala yang baik. Dia selalu bersama-sama dengan para murid-muridnya. Dia menjadi mentor bagi murid-muridnya. Dia melakukan pemuritan, dan saya rindu gembala-gembala juga melakukan pemuritan. Kita lakukan itu setiap hari. Kalau di kampung itu enak sekali. Pada waktu dia ada di sawah, dia di karet, dia di sawit, kita bisa sambil kunjungan, sambil berdoa untuk kebunnya, berdoa untuk sawahnya, berdoa untuk karetnya, berdoa untuk usaha-usahanya. Begitu juga kita yang ada di perkotaan juga sama. Kita datang ke rumahnya, kita berbagi firman Tuhan, berbagi doa, kita berdoa buat mereka. Saya yakin dan percaya mereka akan menjadi domba-domba yang sehat, domba-domba yang diberkati oleh Tuhan. Kalau domba-domba itu diberkati oleh Tuhan, saya yakin gembala-gembala juga akan diberkati oleh Tuhan. Demikian, salam bahagia selalu bersama saya, Nyoman Firdaus. Semangat melayani dimanapun berada. Melayani bukan berbicara apa yang kita dapat, tetapi apa yang kita berikan untuk Tuhan. Maka Tuhan akan memberkati kita. Karena Tuhan sudah memberkati kita, kita lakukan yang terbaik untuk Tuhan. Tuhan akan tambah-tambahkan berkat itu kepada kita. Haleluya. Amin.